bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bapak-Ibu mohon perhatiannya karena acara kami segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu DRA Trikuntari, Kepala SDN Parangbatu 1, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Yang kami hormati Bapak Midurwono Susanto SPD dan Ibu Narti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tuban. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin tamu undangan dalam rangka diseminasi budaya positif dalam modul 1.4 calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tuban yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya kita bertemu di siang hari ini. Semoga memberikan manfaat, semoga memberikan hal baik, ilmu yang akan menjadikan kita lebih baik lagi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya sebagai pembicara hari ini untuk membacakan susunan acara dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 9 modul 1.4 Kabupaten Tuban. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dan motivasi dari Ibu Trikuntari selaku kepala sekolah, dan dilanjutkan diseminasi dari calon guru penggerak. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Midurwono Susanto SPD dari SDN Parangbatu 1 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, dan yang kedua diseminasi dari Ibu Narti SPD dari TK Dharma Wanita 5 Sembur Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Dari akhir nanti ada sesi tanya jawab dan kita akhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk membuka kegiatan hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan oleh Ibu DRA Trikuntari selaku Kepala SDN Parangbatu 1 Tuban dan tuan rumah untuk diseminasi budaya positif ini. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amalatu. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 9, Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir di ruangan ini, yang saya hormati pula. Sejenak mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan taufik serta hidayahnya kita bersama-sama masih diberi nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan di siang hari ini
dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu semua yang saya hormati, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah kerso rawuh memenuhi undangannya Pak Widodo dan Bu Narti dalam acara diseminasi budaya positif untuk CGP Angkatan ke-9. Semoga ini nanti acaranya berjalan lancar, mendapat ridho dari Allah sehingga nanti berjalan dengan lancar semuanya. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu yang lainnya mungkin bisa istilahnya segera mendukung acara ini dan segera tertular menjadi CGP semuanya. Seperti itu, kelihatannya ini kok tugasnya CGP ini kok sangat banyak. Ini kok kudu ngeloni laptop, sehingga ini banyak kaum muda-muda karena banyak yang masih sibuk, sehingga kadang-kadang kalau ada monggo sing badhe ikut mendaftar CGP dari seperti itu, karena memang ya tugasnya kelihatannya sangat letih karena memang tugasnya guru itu tidak hanya itu saja di samping harus mengurus keluarga di rumah juga harus mengurus profesinya panjenengan sebagai guru seperti itu. Tapi kalau kelihatannya waduh ya Allah, ya semoga saja yang muda-muda tetap semangat, tidak pantang, tidak putus asa, segera saja, tidak takut dengan apa itu istilahnya tugas-tugas itu tugas kecil ya, semoga monggo semua saya dorong yang masih muda-muda daftar semuanya dan semuanya tak dengar lulus kabeh desa kecamatan Parangan dari CGP semuanya. Amin. Seperti itu segera tertukar Pak Bu Narti sama Pak Widodo. Seperti itu Tapi kadang-kadang saya ya segitu tugas warga penani kadang-kadang aku mesakno muridnya bari anu sana. Perkara piye saking akeh tugasnya kadang-kadang bingung seperti itu. Tapi tidak apa-apa nek cek nomi lainnya cek banter gitu kalau banti wis anggere pengen sakit linu ini sakit linu saya doakan saja semangat, yang penting jangan pernah menyerah dengan misalnya kalau dengar tugasnya CGP seperti itu gak usah siapa takut, monggo semuanya datang tak dengarno semoga lulus semuanya dan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya mohon maaf nanti Pak Wid mungkin dalam penyediaan tempat kurang berkenan, saya selaku penanggung jawab di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat saya aturkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Tri Kuntari. Motivasi yang luar biasa, meskipun disampaikan tadi tugasnya banyak, tapi ketika dengan wajah dan suara yang ceria tetap terlihat menyenangkan Ibu. Dan insya Allah kami siap, terima kasih motivasinya. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung saja Bapak Ibu sekalian. Jadi di kegiatan modul 1.4 di akhir kegiatan kami ditugaskan untuk melaksanakan aksi nyata. Nah, salah satu bentuknya adalah dengan mensinkronisasikan apa yang sudah kita pelajari di modul 1.4 ini. Untuk itu Bapak Widodo Heri Susanto di SD Barangbatu 1 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban ini akan mendiseminasikan segala hal yang sudah diketahui di modul 1.4 untuk disebarluaskan bagaimana pengetahuannya tentang Merdeka Belajar dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan sangat berharap dan sangat semangat ini, kami mohon kepada Pak Widodo Heri Susanto untuk menyampaikan diseminasinya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Bapak Ibu, waktunya menyempatkan diri untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Langsung saja, diseminasi budaya positif Widodo Heri Susanto, Cekiban, Ketan 9, Kabupaten Tuban. Yang pertama yaitu budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan bertanggung jawab. Ini adalah sebuah budaya di sekolah dengan kebiasaan-kebiasaan pada peserta didik yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru pada peserta didiknya. Kemudian paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk kata mencipta dengan merdeka. Jadi kita merubah paradigma pembelajaran dari yang dulu monoton, semua dikuasai guru menggerojok materi kepada murid kadang-kadang yang bisa menerima, ada yang tumpah-tumpah karena memang dia kemampuannya dalam penerimaan dari Bapak Ibu guru terlalu banyak. Jadi ini ada perubahan paradigma baru, yaitu dengan mencipta dan merdeka. Artinya pembelajaran diserahkan kepada siswa bebas merdeka dengan pembelajaran dengan terikat. Mandiri tentunya akan bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, kemudian tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya tentunya setiap pembelajaran guru juga bertanggung jawab kepada peserta didiknya. Dalam hal itu mengontrol kondisi murid dalam kelas tersebut dalam menerima pembelajaran. Di sini ada penjelasan atau mungkin istilah kerennya studi kasus dan sebagainya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka. Di atas dengan beri secara bergantian. Masing-masing ada pun memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Yang pertama pertanyaannya, sebelum saya praktekkan ya, yang pertama pertanyaannya perlu dimengerti dulu atau dipahami. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka atau menutup kepalan tangan? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada sebuah contoh, memang contohnya dari sana pun juga seperti ini. Jadi kita memegang mengepalkan tangan. Di dalam tangan kepalan tangan ini ada sesuatu yang begitu penting atau berarti dalam hidup Anda.
dalam hidup bapak ibu guru. Dan di sini kita disuruh membuka, katakan B membujuk, ayo buka, kemudian menghardik karena tidak mau membuka, Anda tetap bertahan, menghardik, kenapa tidak dibuka? Yang ketiga mengintimidasi atau mungkin memarahi karena supaya ini dibuka, ya, menggelitik, menggoda, bahkan menawari uang. Jadi begini, tangan ini kita buka, ini secara paksa. Ini dalam proses pembelajaran penerapannya. Ini kita buka secara paksa, dipaksa. Itu rasanya bagaimana? Kita punya kekepalan, padahal di dalam ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saya. Disuruh membuka paksa. Bagaimana perasaan saya? Coba Bapak Ibu juga bayangkan bagaimana kepalan tangan Bapak Ibu disuruh membuka paksa, padahal di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian ini kaitannya dengan pertanyaan nomor 3. Dalam kegiatan ini siapa sesungguhnya yang memegang diri kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang mempunyai kontrol untuk membuka? Ya, tentu. Nah, tuh ya. Jadi masing-masing yang mengepalkan tangan tadi, membawa tanggung jawab, ini sama halnya dengan siswa. Jadi siswa dalam pembelajaran, kalau kita paksa untuk belajar, bagaimana perasaannya? Apakah bisa mampu menerima pembelajaran yang kita berikan? Nah, seperti itu. Jadi dampaknya itu pada siswa, atau contohnya pada siswa. Siswa kita bujuk, kemudian siswa kita ancam barangkali karena memang belum bisa menerima pelajaran, jadi tetap saja siswa tidak siap. Artinya yang memegang kontrol penerimaan pembelajaran adalah siswa itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, itu punya gambarannya. Jadi kita tidak bisa memaksa, membujuk, mengintimidasi. Jadi sebelum pembelajaran itu memang harus kita kondisikan semaksimal mungkin siswa kita untuk bisa menerima pelajaran yang akan kita sampaikan. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian kaitannya dengan KHD, maksudnya belajar bilangan. Saya pertama kali ikut CGP Bapak Ibu, saya itu kaget. Kalau dalam kuliah atau seminar atau ya katakan seperti itu ya, sejenisnya itu pendapat yang kita terima itu rata-rata dari luar negeri, dari Blue, dari siapa. Tapi dalam CGP itu adalah yang dikeluarkan itu pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan. Saya juga kaget, saya sempat bertanya pada Pak Wahyu PP saya yang sering berkunjung ke sekolah, kenapa untuk guru penggerak itu pendapat yang dipakai, yang dikuatkan itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro, kok tidak mengambil dari orang luar negeri yang biasanya sering kita dengar dalam seminar-seminar yang kita ikuti atau diklat yang kita ikuti. Jawaban Pak Wahid ya sangat membanggakan sekali, karena mulai saat ini pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantoro itu dipakai di seluruh dunia dengan karakternya dalam pembentukan karakter peserta didiknya. Jadi seperti itu. Saya juga sedikit akan mendapat jawaban seperti itu. Kemudian kita kaitkan pendapat yang menurut Ki Hajar Dewantoro tentang tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini jelas sekali Bapak Ibu, tugas guru adalah menuntun sesuai kodrat anak tersebut. Ya, jadi jelas sekali. Jadi pada Ki Hajar Dewantoro, seseorang itu punya kodrat
aslinya. Jadi kita sebagai pendidik adalah menuntun saja, seperti itu, menuntun untuk tubuh dan hidupnya kekuatan kodrat tersebut ya. Jadi kita tidak bisa memaksa atau katakan gimana ya, menggerojo seperti tadi yang saya maksudkan tadi dalam pembelajaran tadi. Kita hanya bisa menuntun saja, tidak boleh menuntun kita menguasai sekelas dan seterusnya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, itu adalah jawaban dari studi kasus tadi ya. Jadi kita yang memegang kontrol, siswa yang memegang kontrol pada dirinya. Apakah dia bisa menerima sepenuhnya pembelajaran yang disampaikan ataukah tidak, itu adalah kontrol. Jadi tugas kita hanya menuntun saja. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini juga ada kaitannya dengan pembelajaran Bapak Ibu, pembelajaran yang kita sampaikan sehari-hari. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sudah setiap hari kita lakukan ya, dan harus kita lakukan ya, mengontrol. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita juga diberikan tugas di sini ya, yaitu mengkritik siswa atau membuat merasa orang bersalah biar terkendali emosinya. Artinya kesalahan orang tersebut apa juga kita harus mengingatkan seperti itu. Yang ketiga, semua penguatan positif, efektif, dan bermasalah dan bermanfaat. Semua penguatan. Jadi sebelumnya ini kita bisa mengambil contoh Bapak Ibu, yaitu penguatan positif itu seperti ini. Sebelum pembelajaran di kelas kita mulai Bapak Ibu, kita diwajibkan untuk membuat istilahnya positif di kelas. Kontrol sebagai kontrol supaya kelas terjaga kondusif. Katakan, nah betul, kesepakatan kelas. Ya, betul. Ya, terima kasih. Kesepakatan kelas. Jadi pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai, kita itu wajib membuat kesepakatan kelas kepada anak-anak atau peserta didik. Kesepakatan kelas itu contohnya, pada saat pembelajaran siswa dilarang keluar kelas kecuali kalau keadaan emergensi, artinya kepingin pipis atau kepingin buang air besar seperti itu, dan itu harus ditaati. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, saling menghormati dengan teman. Artinya kalau ada perbedaan pendapat di dalam kelas pada saat pembelajaran, itu kita harus saling menghormati. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu temannya. Itu adalah contoh kesepakatan kelas, dan itu harus diterapkan ya, diterapkan di kelas. Jadi anak-anak dengan guru harus membuat kesepakatan seperti itu. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, secara tidak langsung Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu juga memaksa kita, artinya memaksa yang ada di ruangan kelas, baik itu Bapak Ibu guru maupun siswanya. Ya seperti itu, karena bahwa ya aturan tadi dikembalikan ke aturan tadi. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dalam stimulus respon? Mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol lain Bapak Ibu, bahasanya mungkin lebih halus. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, lebih luas yang stimulus respon tentang kita, kemudian yang teori kontrol tentang dunia. Jadi lebih luas dan lebih halus. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini lebih luas lagi, lebih luas lagi.
Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini tadi sebagai contoh tadi, kepalan tangan tadi ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena kontrol ada di masing-masing individu atau masing-masing orang. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kemudian teori kontrolnya mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini lebih halus atau lebih luas lagi. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang, jadi lebih luas lagi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sebelum saya sampaikan Bapak Ibu, ini ada hubungannya dengan kesepakatan kelas ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Ini dulu ya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, tadi Bapak Ibu ya, bagaimana jika kita atau murid kita melanggar dari kesepakatan kelas? Ini kita bahas di sini. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat dari Jason Gosen tahun 1996. Sebelum kita membahas lebih lanjut atau lebih mendengar tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu, apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Di bawah ini Anda akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Bila kita memiliki melihat bagian di bawah ini, kata disiplin tanpa tambahan positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi yang selanjutnya akan dijelaskan dengan lebih rinci di pembelajaran 2002 dan 2006. Dan ini Bapak Ibu lebih mengerucut lagi yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, yang mana restitusi. Di sini ada bagian identitas gagal dan identitas sukses. Di sebelah kiri ini ada identitas gagal dan di sebelah kanan ada identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adalah contoh hukuman. Kemudian konsekuensi lain lagi, sesuatu harus terjadi. Kemudian di restitusi merupakan pilihan. Jadi di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Itu konsekuensi. Kemudian restitusi menguatkan untuk anak atau murid dalam waktu jangka panjang. Itu restitusi, menguatkan ya. Hukuman, korban mendapat keadilan. Korban bisa diabaikan untuk konsekuensi. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Yang selanjutnya hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat nyaman. Yang ketiga restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat hukuman ya. Jadi
kan mesti ada akibatnya, seperti itu maksudnya hukuman ini. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek, restitusi masalah terpecahkan. Kemudian selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini menurut hukuman. Jadi anak hidup takut terus seperti itu, karena kalau tidak seperti itu akan dihukum. Jadi semacam ancaman seperti itu. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Nah, jadi siswa itu memerlukan monitoring atau supervisi yang terus menerus dari guru supaya tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Jadi di sini lebih disadarkan. Jadi umpama ada anak gimana ya saya supaya tidak melakukan kesalahan yang nantinya katakan akan mendapat hukuman atau konsekuensi. Di sini ada pemecahannya di restitusi. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya dalam pengawasan saja. Selama diawasi dia akan baik. Nah, seperti hukuman seperti itu. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Selanjutnya peraturannya adalah kamu harus, itu kalau hukuman, kamu harus, jadi pemaksaan. Pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Kemudian pada restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi pemecahan dari diri sendiri. Murid atau anak membenci peraturan. Murid atau anak menghormati peraturan pada konsekuensi. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini ada negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini adalah hukuman. Kemudian netral, lakukan apa yang saya katakan. Kemudian budaya positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ini lebih dalam lagi, lebih mempertanyakan pada diri kita atau anak sendiri. Mode paksaan, mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Kemudian konsep diri buruk, konsep diri baik, restitusi, konsep diri kuat. Di sini ada lanjutannya, pada hukuman anak atau murid belajar menyembunyikan kesalahan pada hukuman karena mungkin takut salah, takut dihukum tadi. Kemudian konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Pada restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Jadi setiap melakukan kesalahan langsung dihukum. Nah, seperti itu, membayar impas. Itu adalah penguatan negatif, Bapak Ibu sebenarnya, penguatan negatif. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, ini sudah betul konsekuensi. Kemudian pada restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi anak sendiri yang pegang kendali, yang berhak dilakukan anak seperti itu. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nah, ini sangat fatal ya Bapak kelihatannya. Kemudian kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau penahanan. Pada restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Sudah diketahui masuk akal, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dibuat guru biasanya hukuman. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Kemudian restitusi dibuat murid sendiri karena yang pegang kendali adalah pegang kontrol lagi adalah siswa. Dan ini objeknya siswa. Menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas,
Nah itu tadi Bapak Ibu ya, membimbing kerangka acuan berpikir institusi murid atau anak. Apakah makna disiplin? Coba siapa yang bisa coba makna disiplin? Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa yang dimaksud makna disiplin? Tepat waktu, Pak. Nah, tepat waktu, betul, salah satunya. Ya, boleh menyesuaikan, melaksanakan sesuai dengan aturan. Ya, coba kita bahas. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu tadinya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kita ulangi, disiplin dengan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini hubungannya dengan hukuman. Jadi semua disiplin akan mendapatkan hukuman secara tidak langsung seperti itu, Bapak Ibu. Padahal bukan seperti itu. Ya. Jadi kita menghargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, ini adalah pengertian disiplin yang sesungguhnya, ya. Jadi memerintah diri sendiri, karena yang pegang kontrol diri kita, ya diri kita sendiri, ya, tidak orang lain. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ini. Ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini penjabarannya luas sekali Bapak Ibu ya. Beriman dan bertakwa itu, beribadah dan seterusnya itu juga termasuk di sini, masuk di sini. Kemudian mandiri itu juga banyak sekali kaitannya dengan siswa. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, di sini kita bahas lagi teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi tumbuh dari dalam diri siswa atau dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukan? Oh ya, ini dari luar, dari orang lain atau institusi atau motivasi eksternal. Jadi mendapatkan imbalan, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, yaitu adalah mendapatkan imbalan. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah internal, tujuan disiplin positif. Jadi tidak ada paksaan dari luar, tidak ada maksud dari luar, dari dalam diri kita sendiri. Kebutuhan dasar manusia yang pertama cinta kasih atau diterima. Nah, ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Cinta kasih itu atau bisa diterima itu mungkin dengan temannya sendiri, bisa diterima dengan kelompoknya, kalau mungkin kelompok belajar, bisa diterima dengan Bapak Ibu guru, mendapatkan cinta kasih, artinya yang mendapatkan
perhatian seperti itu. Penguasaan, nah ini penguasaan ini juga macam-macam. Penguasaan pembelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru, penguasaan dirinya terhadap pelajaran tersebut. Kemudian kesenangan ini timbul dari diri siswa atau diri kita sendirinya. Jadi kesenangannya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Jadi ingin bebas artinya apa? Artinya ya sesuai yang diharapkan atau yang diinginkan tanpa ada halangan dari orang lain, seperti itu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi ada 4: cinta kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini ada studi kasus Bapak Ibu yang sesuai dengan tadi, dengan kebutuhan dasar manusia. Bu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukannya? Ya dari seperti itu, Pak. Satu soal belum dijawab sudah dikejar lagi, studi kasus. Atau mungkin ada salah satu yang ada pada siswa pelajaran semuanya, mungkin. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani sebenarnya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, ini jawabannya beraneka ragam Bapak Ibu, ya, sesuai dengan tadi kebutuhan dasar manusia tadi, ya. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Nah, itu macam-macam. Suatu kasus tapi jawabannya macam-macam. Ini yang mana yang pas atau sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya, jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta kasih dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima tadi. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, itu dalam satu kasus ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jawaban. Ini yang mana yang sesuai, yang kita yang tahu adalah yang menghadapi sendiri. Jadi seperti itu. Hukuman oleh penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini adalah dampak negatif dari hukuman oleh penghargaan, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita menjanjikan kepada pihak lain atau siswa kita atau anak kita hanya karena dia tidak dihukum, padahal belum tentu siswa kita itu mampu mengerjakannya atau mau mengerjakannya atau mampu atau tidak mengerjakannya, belum tentu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ini penghargaan yang efektif. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan.
serta kehilangan motivasi dari dalam. Lalu mengaku oleh penghargaan oleh kartu seperti itu dampak dari penghargaan yang diberikan oleh seseorang, dan itu adalah negatif Bapak Ibu ya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan karena terpaksa berpura-pura baik untuk mendapatkan penghargaannya semacam itu. Itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya Bapak Ibu. Di sini motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia atau anak tersebut sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi kita menyadarkan diri anak tersebut saja untuk bertanggung jawab pada dirinya, itu merupakan sebuah penghargaan yang timbul dari dalam diri anak tanpa kita harus mengiming-imingi sesuatu. Tanpa harus kita mengiming-imingi sesuatu yang akan kita berikan pada anak tersebut. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasa secara alamiah. Jadi kita memberikan penghargaan secara alamiah kepada anak, dan anak itu merasakan, kita juga sebagai guru juga itu merasakan bangga atau senang bahwa tujuan kita sudah tercapai, apa yang kita harapkan yang timbul dari anak itu sudah tercapai. Seperti itu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum atau penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Motivasi pada kolom di atas sendiri Bapak Ibu ya. Identitas gagal, kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga. Kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari diri atau kontrol diri. Yang pertama, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, menghargai diri sendiri. Penghukum yaitu motivasinya guru berbuat atau menghardik, menunjuk, mengkritik, menyela. Kemudian pembuat merasa bersalah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengikat, mengajukan pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas. Nah, ini adalah hukuman atau penghukum. Kamu seharusnya, kamu tahu ibu telah lelah sekali mengatakannya. Nah, itu adalah merasa bersalah. Anak merasa bersalah kalau diberikan kalimat seperti itu. Kemudian teman, ayolah lakukan bunyi ibu. Ini ajakan, paksaan ajakan ya. Pemantau, apa peraturannya, apa yang bisa kita yakini. Kemudian hasil membantah, menyalahkan orang lain, berbohong, memberontak, menyembunyikan, berbohong, ketergantungan, menyesuaikan diri kita, mengeluarkan pribadi. Tipe penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah melakukan sistem atau alat yang dapat lebih atau awas. Ini adalah tipe penghukum. Kamu
lalu yang terakhir selesai. Nah, ini biasanya memberikan pekerjaan pada anak. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Kemudian penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu adalah contoh kata penghukum. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya terlambat datang. Nah, tentunya murid ya kecewa, sedih, tidak menanyakan alasannya dulu. Kenapa kok datang terlambat? Kenapa kok selalu terlambat? Nah, artinya menanyakan alasan dulu. Kemudian hasilnya apa? Nah, ini dalam keterangan tadi. Kemungkinan murid malah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Yang ini adalah dampak negatif dari murid bapak ibu ya. Jadi seperti ini. Saya sendiri juga lebih mendalam baru mendalam bapak ibu. Pembuat merasa bersalah. Nah, ini kalau tadi hukuman, sekarang pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersalah lebih. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Secara tidak langsung juga siswa juga akan bagaimana bapak ibu? Ya merasa bersalah. Kenapa ibu guru seperti itu? Pertanyaan kan? Yang ibu dari siswa mungkin seperti itu. Yang kedua, berapa kali bapak harus memberi tahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Membuat merasa bersalah, nada suara memelas, lalu sedih atau bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini adalah kalimat pembuat merasa bersalah. Bagaimana perasaan murid jika atau bila ditegur seperti cara ini? Nah, ini tentunya murid akan timbul pada dirinya sendiri merasa bersalah tadinya. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Meskipun harus, tapi lebih berbahaya bapak ibu ya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi lebih parah lagi dibandingkan dengan penghukum. Ya, seperti itu. Pembuat rasa bersalah ini. Guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak
bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Teman, nada suara ramah, akrab, maksudnya guru sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, atau bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jeleka. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, nah, seperti itu. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya meskipun baik, tapi tetap ada dampak negatifnya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ini juga positif Bapak Ibu, yang tapi juga sedikit ada dampak negatifnya. Tergantungan anak pada kita, ya. Karena kita bertindak guru sebagai teman. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjadikan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, dan cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus atau respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau, nada suara datang, bahasa tubuhnya yang formal. Contohnya guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi, tidak tahu Pak. Dan gurunya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jika marah atau membuat merasa bersalah, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada saat jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang guru. Nah, ini adalah konsekuensi atau hasilnya dari pemantau. Guru seorang pemantau. Guru sebagai manajer atau manajer, ya. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid belajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya,
maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita menghubungi murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Manajer nada, suara, tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku atau mendekat ke murid. Guru, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa setelah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya siap hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Posisi manajer, maka suara guru lebih tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan guru ataupun bersenda guru menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kemudian penghukum, teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Itu adalah tipe-tipe pertanyaan ya. Budaya positif, kalau jelas ya. Kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Jadi yang pertama budaya positif itu di buku peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan yang baik atau positif, kemudian yang lebih luas menjadi sebuah budaya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gerson 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan karena dibuatnya juga dalam bentuk yang kecil, contohnya kelas tadi. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Bisa 3, bisa 5, nah seperti itu ya. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia menuju kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sebuah keyakinan tidak hanya itu saja Bapak Ibu ya, tinggal menyesuaikan kondisi kelas kita. Peraturan
atau keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini penghormatan orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, ini sudah diulang ya. Mengenai tanggung jawab, mengenai penghormatan, mengenai kesehatan sudah diulang ya. Praktek keyakinan kelas seperti ini. Jadi sebelum pembelajaran dimulai kita mengondisikan anak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, bisa nanti salah satu maju anak untuk membuat keyakinan, menulis keyakinan kelas di papan tulis agar teman yang lain bisa mengerti. Nah, kemudian berulang dan seperti itu ya. Nah, ini adalah pembuatan keyakinan kelas pada sebuah ruangan kelas sebelum mulai pembelajaran. Segitiga restitusi, Bapak Ibu, di sini penjelasannya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Paksaan itu bersifat hukuman. Kalau restitusi adalah penawaran dalam hal positif. Nah, ini adalah bentuk segitiga restitusi. Yang pertama di dalam kolom antara nilai dan guru, yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang sebelah timur menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Yang bawah menstabilkan identitas. Ini penjelasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini adalah validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian menstabilkan identitas. Ini adalah penguatan pada anak atau pada diri kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah pemecahan dari beberapa pernyataan tadi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah tahapan segitiga restitusi atau yang dalam hal ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Refleksi. Perasaan saat ini adalah itu mungkin yang dirasakan anak atau yang tadi merasakan tadi identitas tadi. Setelah mengikuti materi atau pembahasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa dari keterangan tadi Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan. Yang ketiga, target saya selanjutnya adalah tetap pembelajaran seperti semula ataukah kita mengubah pembelajaran sesuai materi saat ini. Ya.
Itu Bapak Ibu penjelasan sedikit dari saya tentang tidak ada tugas Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan penguatan sebagai umpan balik monggo ya monggo. Ya gini Bapak Ibu ya, kalau nanti saya bisa menjawab ya saya jawab, kalau tidak bisa nanti tolong teman yang lain untuk membantu atau imbal balik seperti itu, umpan balik seperti itu. Monggo. Oke, saya Pak Toto. Foto. Terima kasih. Paparannya bagus sampai ada beberapa hal, dua saja, jangan kaget. Yang pertama, profil pelajar Pancasila dalam susunannya mestinya diusahakan susunan yang baku, ya, susunan yang baku, walaupun merdeka. Kalau bisa disusun yang baku, yang pertama beriman dan bertakwa jelas nomor satu. Yang kedua mestinya berkebinekaan tunggal, karena ini kan ciptaan dari Tuhan. Yang ketiga mestinya bergotong royong, dengan berkebinekaan muncul masalah gotong royong. Berarti yang keempat bergotong royong. Yang ketiga mandiri. Kan cukupnya gitu. Sama dengan sila-sila Pancasila. Sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4, 5. Sila 2 menjiwai sila 1. Terus menjiwai sila 3. Kalau enaknya itu disingkat makan roti. Katanya tuh saya masih ingat bro. Ini gitu. Iman, kan kebinekaan tunggal, makan gotong royong, mandiri, makan kreatif, ya, benar kritis itu berarti. Terus yang kedua, segitiga restitusi. Memang ini merdeka, ini bebas lah ya. Sedikit restitusi. Stop. Di situ. Di situ dalam menanyakan keyakinan. Kita sudah belajar yang namanya kalimat efektif. Kalimat efektif. Dan anak-anak kita, anak-anak didik kita sudah kita cekotin dengan lagu-lagu mungkin pada hari apa. Pada hari apa kuturut siapa kemana. Kata-katanya selalu diusahakan untuk di awal kalimat. Kata-katanya selalu diusahakan di awal kalimat, bukan Jawa. Kalau Jawa namamu sopo, jenengmu sopo, wenek opo, weneknya apa itu. Tapi kalau alangkah cantiknya kalau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Oke? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa yang kamu inginkan kemudian? Begitu. Kalau bisa, ya ini merdeka. Ya, memang kalau itu betul ya sudah. Alangkah cantiknya kita terapkan PUMB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, terima kasih pertanyaan dari audiens kita Pak Tono. Terima kasih Pak Tono masukan dan penguatannya. Ya memang kita akui Pak Tono berpikir kritis sekali. Yang pertama tadi mengenai profil tadi memang acak. Ya, saya membuatnya acak, artinya tidak mengerucut dari yang lebih luas kemudian lebih kecil seperti itu.
ini tadi aja ya memang betul ini akan saya ubah mulai dari berpikir kritis atau bernalar kritis tadi dari individu tentunya ya karena kritis, kemudian menguap mandiri dan seterusnya, gotong royong dan seterusnya. Kemudian yang kedua masalah segitiga restitusi benar juga, ini juga termasuk umpama wong melok pendidikan itu berpikir kritis ya betul Pak Tom. Untuk kalimat tanya itu yang betul memang kata tanya harus di awal itu memang betul. Kalau bahasa Jawa yang Jawa ini itu memang betul ya, saya juga pernah dengar seperti itu ya. Terima kasih Pak Tono, masukan dan penguatannya akan saya jadikan untuk berubah untuk ke depan mungkin lebih baik seperti itu. Terima kasih. Monggo yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami mengucapkan terima kasih atas diseminasi pengetahuan berbagi ilmu dari Pak Widodo kepada kami semua di sini. Tentunya dengan adanya diseminasi pada materi budaya positif ini sangat memberikan wawasan bagi kami yang tentunya dari yang dibahas tadi bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing bersama peserta didik, tentunya menuju ke arah yang lebih baik. Baiklah, di sini kita ingin sharing bersama Pak Widodo. Belakangan ini di medsos ini sering terjadi yang sedang terjadi yaitu adanya Bapak Ibu di dunia pendidikan yang sedang marak menjadi trending topik saat ini. Adanya bullying juga, dan yang sekarang masih fenomenal yaitu kasusnya dari Pak Akbar, yaitu guru agama di Sumbawa yang telah dilaporkan kepada polisi dari orang tua, dari pihak wali murid yang tidak terima akan perlakuan kepada anaknya tentang kejadian tersebut, yaitu berawal dari saya membaca di berita berdasarkan informasi tersebut itu bahwa Pak Akbar telah menghukum siswa tersebut karena tidak mengikuti sholat. Begitu nih Bapak Ibu informasinya. Nah, pada awalnya si Pak Akbar ini telah melakukan dan memberikan beberapa peringatan, begitu kronologinya secara lisan tentunya. Kemudian ternyata dari si anak tersebut tidak dihiraukan adanya peringatan secara lisan tersebut, dan akhirnya mungkin si Pak Akbar tersebut sudah kehabisan akal atau bagaimana gitu. Jadi mungkin karena suasana juga sudah panas, kita kembalikan juga kita sebagai guru ketika kita memperingatkan kepada murid kita, siswa kita ternyata tidak dihiraukan. Akhirnya Pak Akbar tersebut melakukan atau memberikan tindakan berupa, kalau di berita itu kok ada cubitan juga, terus kemudian juga ada berupa pemukulan dengan benda, yaitu memakai bambu. Ya Bapak Ibu, benar atau enggak saya membaca cerita ya, itu. Nah, dari cerita tersebut itu, fenomena tersebut bagi kita sebagai pendidik di dunia pendidikan, kalau kita kaitkan di budaya positif ini tentunya bertolak belakang dengan adanya budaya positif ini. Tentunya kita sebagai guru di sini kalau dilihat dari Pak Akbar itu tidak menerapkan adanya budaya positif, yaitu tentang restitusi inilah. Menurut dari Pak Widodo sendiri terkait dengan kasus ini, itu dari kasus tersebut itu yang Pak Akbar lakukan itu pada posisi kontrol sebagai guru itu yang diterapkan oleh Pak Akbar itu yang termasuk yang mana di posisi kontrol tersebut? Apakah tipe penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, manajer atau pemantau? Kemudian mari kita berpikir bersama, seharusnya atau
baiknya kita yang dilakukan oleh Pak Akbar itu seperti apa. Jadi itu biar tidak terjadi pada dunia kita sebagai pendidik kepada peserta didik kita. Begitu. Terima kasih Pak Widodo. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu ini. Saya akan coba menjawab. Tentunya dalam kasus tersebut yang dilakukan Pak Akbar terhadap muridnya, di sini adalah posisi sebagai penghukum. Ya. Kenapa kok posisi penghukum? Jadi tanpa bertanya alasan yang dilakukan muridnya, moro-moro langsung dipukul. Nah, seperti itu. Itu adalah tipe penghukum. Ya. Kemudian apa yang seharusnya sebagai guru yang sebenarnya dilakukan kalau menghadapi kasus seperti itu? Ya tentunya kita bisa menjadi manajer boleh. Artinya kita yang pertama jelas harus mendukung siswa tersebut, menanyakan permasalahan yang sebenarnya. Kenapa kok tidak ikut sholat atau tidak ikut sering sholat? Kenapa alasannya harus ditanya dulu? Nah seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita langsung menghukum siswa. Tentunya akan lebih baik kita terapkan budaya positif terhadap siswa kita atau di lingkungan sekolah kita dengan seperti itu. Jadi tindakan guru sebagai manajer, pemantau atau bisa juga sebagai pemanah. Jadi paling tidak ditanya dulu alasannya, kemudian apa yang dilakukan, kenapa kok tidak ikut sholat dan sebagainya dan sebagainya. Itu berarti yang bisa saya jawab. Mungkin masih ada lagi atau kurang pas, monggo yang mana silahkan. Atau mungkin sudah cukup Bapak Ibu ya? Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Inilah penyampaian dari saya untuk ini adalah diseminasi budaya positif yang saya sampaikan hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widodo. Tepuk tangan untuk Pak Widodo yang luar biasa. Demikian dari saya dan Pak Widodo dan Bu Nafi. Terima kasih atas penyampaiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes you need to go and take a step back